Marc Marquez terancam absen tampil di sirkuit Mandalika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Masih belum jelas bagaimana kondisi Marc Marquez saat ini. Tinggal sekitar 2 bulan lagi sebelum seri pertama MotoGP 2022 digelar. Ada peluang rider Repsol Honda itu bakal absen di awal musim, termasuk di sirkuit Mandalika. Perkembangan terbaru Marc Marquez disampaikan langsung oleh manajer tim Repsol Honda, Alberto Puig. Dalam wawancaranya dengan Motosan dikutip dari GP1, Puig menyebut kalau Marc Marquez masih dalam pengawasan tim dokter. Marc masih beristirahat, sebagaimana dokter menyarankan dia untuk melakukan hal itu. Mencoba untuk tidak merasa stres dan menunggu waktu berlalu. Kami berharap sedikit demi sedikit segalanya akan kembali normal, ucap Puig. Kubu Honda dan pihak Marc Marquez terkesan menutupi cedera terbaru yang dialami pembalap asal Spanyol itu. Marquez sebagaimana diketahui absen pada 2 seri penutup MotoGP 2021 akibat cedera yang dialami ketika menggebar motocross. Akibat kecelakaan tersebut, Marc Marquez didiagnosa mengidap gangguan penglihatan diplopia. Kondisi ini sempat dikabarkan bisa mengancam karir Marc Marquez, apalagi dia sebelumnya sudah mengalami cedera parah di bahu kanan yang memaksa absen sangat panjang. Marquez juga absen pada tes musim dingin yang sudah digelar beberapa pekan lalu. Kini dia juga terancam absen pada tes pramusim yang digelar di Februari di sirkuit Sepang dan sirkuit Mandalika. Saya pikir tidak. Itu seperti mengatakan, apakah kamu berpikir melakukan sesuatu yang buruk? Lanjut Puig saat ditanya soal peluang Marc Marquez tampil di awal musim. Puig memang tak menyebut pasti berapa lama lagi waktu dibutuhkan Marquez untuk bisa tampil. Tapi pemilik 8 gelar juara dunia ini, semua kelas itu terancam absen di beberapa seri awal musim, termasuk di sirkuit Mandalika yang berpeluang jadi balapan kedua MotoGP 2022. Kami tidak mempertimbangkan itu. Itu akan seperti menghukum diri sendiri. Yang pasti adalah semua tindakan kami harus dengan bimbingan dan saran dokter, dan apa yang mereka sampaikan ke kami. Dari situ, kita akan lihat apa yang bakal terjadi. Lanjut Puig. Saingi Mandalika, sirkuit Sentul direnovasi dan ganti nama tahun depan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Sirkuit Sentul yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat tengah bersiap untuk berbenah. Rencananya sirkuit ini bakal direnovasi sekaligus diubah namanya pada tahun 2022. Kabarnya sirkuit yang pernah menyelenggarakan balapan MotoGP 1996 itu akan berganti nama menjadi West Java Sentul International Circuit. Tahun depan di sini akan rebound, akan didesain ulang menjadi salah satu sirkuit terbaik dunia, West Java International Circuit, ujar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dikutip dari Antara. Emil, sapaan akrabnya, berharap West Java Sentul International Circuit bisa menyelenggarakan lagi balapan bertaraf internasional. Harapannya pariwisata dan perekonomian masyarakat ikut meningkat dengan terselenggaranya kegiatan tersebut. Kalau NTB punya sirkuit Mandalika, maka Jabar punya West Java Sentul International Circuit. Mohon dukungan dari semua pihak, ucap Emil. Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia, Bambang Susatyo mengatakan, renovasi sirkuit Sentul bakal berdampak pada meningkatnya prestasi atlet-atlet motorsport dalam negeri.
Tadi sudah terdengar Pak Gubernur menyampaikan tekadnya bahwa sirkuit ini akan rebound, akan direnovasi menjadi sirkuit terdepan. Kita harus dukung, kata Bambang. Semoga nantinya di sini lahir atlet-atlet otomotif Indonesia yang lebih maju, ujar dia. Pernah gelar WSBK, Bambang Susatyo mengatakan, WSBK sudah pernah ke Indonesia dan saat itu digelar di sirkuit internasional Sentul di wilayah Bogor, Jawa Barat. Bahkan balapan kelas dunia yang menggunakan motor produksi jalan raya itu tak cuma digelar sekali, tapi sebanyak 4 musim, yakni pada tahun 1994, 1995, 1996, dan 1997. Antara lain World Superbike pada tahun 1994, 1995, 1996, dan 1997. MotoGP pada tahun 1996 dan 1997, A1 Grand Prix pada 2005 hingga 2006, dan 2006-2007. Serta Seattle Cup pada 2014 dan berbagai kejuaraan bergengsi lainnya, kata Bamsud beberapa waktu lalu. Ketua MPR RI itu mengatakan, sirkuit Sentul yang diresmikan pada 1992 tersebut merupakan salah satu sirkuit tertua di kawasan Asia Tenggara dan Asia. Jika diperinci, sirkuit internasional Sepang Malaysia diresmikan pada 1999, sirkuit jalan raya Marina Bay, Singapura pada 2008, sedangkan sirkuit internasional Buriram, Thailand pada tahun 2014. Tidak heran jika berbagai pengelola sirkuit kawasan Asia Tenggara dan bahkan Asia telah banyak belajar dari pengelola sirkuit Sentul dalam hal mengelola sirkuit dan penyelenggaraan balapan, katanya. Jalan bypass Mandalika Awang disebut dirusak dengan alat, kontraktor rugi ratusan juta. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Jalan bypass yang menghubungkan kawasan ekonomi khusus Mandalika dengan Awang, Lombok, Nusa Tenggara Barat, sempat dibongkar warga Dusun Songgong, Desa Sukadana, Kabupaten Lombok Tengah, lantaran dinilai menyebabkan banjir. Adanya aliran air yang tersendat di lokasi tersebut diduga imbas dari adanya bypass tersebut. Rusaknya jalan bypass Mandalika Awang di dekat bundaran timur pintu kedatangan menuju Kuta Mandalika membuat kontraktor penyedia jasa paket 2 pembangunan jalan bypass Bil Mandalika rugi ratusan juta. Pengerjaan jalan tambahan jalan bypass Awang menuju Kuta Mandalika merupakan pekerjaan tambahan paket 2 jalan bypass Bil Mandalika. Pengerjaan paket 2 ini sepanjang 9,70 km yang dikerjakan oleh PT Adikarya PT Metro Lestari Utama dengan anggaran 353 miliar. Pekerja kontraktor paket 2 pengerjaan jalan bypass Bil Mandalika, Ervan menjelaskan bahwa pihaknya belum melakukan perhitungan angka pasti kerugian akibat jalan yang diduga dijebol warga karena terendam banjir. Hal ini, kata Ervan, bergantung pada pola perbaikan yang akan dilakukan. Saya belum bisa perhitungkan secara teknis. Apakah ini dibongkar? Kita akan cari solusi untuk diperbaiki, sebut Ervan saat meninjau jalan bypass Mandalika Awang. Menurutnya, jalan bypass Mandalika menuju Awang baru saja rampung dan belum genap sebulan. Jika melihat dari kerusakannya, kata Ervan, jalan diduga dijebol menggunakan eksavator milik salah satu perusahaan. Ini dirusak pakai alat, katanya. Ervan menampik klaim drainase jalan tak maksimal, sebab menurutnya pihaknya telah membuat aliran air yang cukup selama proses pembangunan jalan, termasuk mengantisipasi aliran air dalam kondisi hujan deras sekalipun. Mereka kita belum buat gorong-gorong, tapi sudah kan? Yang di bahu jalan itu drainase dari jalan turun ke bawah jalan itu juga kita sudah buat, tukas Ervan.
Sejauh ini pihaknya sedang menunggu instruksi dari pemerintah, baik Balai Jalan, PUPR, dan ITDC sebagai pemilik teknis untuk perbaikan jalan. Kita tunggu instruksi saja. Ini juga masih masa pemeliharaan, masih jadi tanggung jawab kontraktor. Masa pemeliharaan kan sampai setahun, kata Irfan. Jika melihat kondisi jalan yang diputus, sebut dia, pihak penyedia jasa akan mengalami rugi hingga ratusan juta. Namun itu hanya taksiran secara kasat mata saja, sebab belum ada perhitungan secara teknis. Seperti diketahui, sebelum dilakukan pembongkaran, ketinggian air di permukaan warga hampir mencapai leher orang dewasa. Karena takut air makin tinggi, warga kemudian membuat aliran air dengan membongkar jalan tersebut menggunakan eskavator proyek yang berada tak jauh dari lokasi tersebut. Reza juga menambahkan bahwa perbaikan jalan bypass Mandalika Awang akan dilakukan sebelum event balap motor internasional MotoGP pada Maret 2021. Menurut Reza, banjir yang menerjang Dusun Songgong, Desa Sukadana yang menjadi tanggung jawab Balai Jalan bersama PT ITDC sebagai pengelola kawasan ekonomi khusus KEK Mandalika. Gorong-gorong untuk mengantisipasi banjir di Dusun Songgong akan dibuatkan. Kita sedang bahas bersama ITDC. Nanti ini kan tangkapan air kewenangan dari Balai Sungai. Air juga akan masuk ke kawasan ITDC, katanya. Untuk jalan yang putus, Balai Jalan telah berkoordinasi bersama penyedia jasa untuk perbaikannya. Sebab senada dengan Irfan, perbaikan jalan merupakan tanggung jawab penyedia jasa. Ini kan masih masa pemeliharaan, kerugian menjadi tanggung jawab penyedia jasa, katanya. Balai BPJN, PUPR, ITDC, penyedia jasa, Camat Pujut, dan Kepala Desa Sukadana telah melakukan survei di lokasi pembongkaran jalan. Hasil survei tersebut guna memetakan persoalan dan menemukan solusi perbaikan agar persoalan yang sama tak terulang kembali.